McDonald mencari keunggulan kompetitif melalui layout. McDonald telah membuat 7 inovasi besar, menyesuaikan gaya restoran dengan tampilan abad ke-21 dan memisahkan ruang makan menjadi 3 bagian dengan kepribadian yang berbeda. Yang pertama, zona berlama-lama, yang kedua, zona ambil dan pergi, dan yang ketiga, zona fleksibel. The strategic importance of layout decision. Tata letak memiliki banyak implikasi. Dengan tujuan dari strategi tata letak adalah untuk mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. Dalam siklus usaha kehidupan manusia yang semakin meningkat dan dengan penyesuaian secara massal, desain tata letak perlu dipandang sebagai hal yang dinamis. Artinya adalah hal yang selalu berubah dan tidak tetap. Sehingga seorang manajer operasi harus merancang fleksibilitas ke dalam desain tata letak. 5 pertimbangan the strategic importance of layout destination. Yang pertama, pemanfaatan ruang, peralatan, dan orang. Yang kedua, peningkatan aliran informasi materi dan orang. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja dan kondisi kerja. Yang keempat, meningkatkan interaksi pelanggan atau klien. Dan yang kelima, fleksibilitas. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama Ahmad Irfan Septohadi, NPM 104-18-179. Saya akan menjelaskan types of layout-nya. Sebuah tata letak yang efektif harus dapat memfasilitasi aliran material, orang, dan informasi yang ada di dalam dan antar area. Terdapat 7 jenis yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, office layout, di mana bertujuan untuk memposisikan pekerja, peralatan mereka, dan ruang kantor untuk menyediakan pergerakan informasi yang bagus. Yang kedua, retail layout, yaitu bertujuan untuk mengalokasikan ruangan rak dan menanggapi perilaku pelanggan yang datang. Yang ketiga, warehouse, yaitu untuk mengatasi trade-off antara ruang dan penanganan material. Yang keempat adalah fixed position, di mana ini untuk mengatasi persyaratan tata letak proyek besar dan sangat besar lainnya, seperti misalnya kapal dan bangunan. Yang kelima adalah process oriented, yaitu berhubungan dengan produksi bervolume rendah namun beraneka ragam. Yang keenam, work cell, yaitu untuk mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi satu produk atau pengelompokan produk terkait dalam sebuah sel kerja. Dan yang terakhir adalah product oriented, atau mencari personel terbaik dan pemanfaatan mesin dalam produksi berulang atau berkelanjutan. Tata letak yang baik setidaknya membutuhkan 5 penentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah peralatan penanganan material, di mana seorang manajer harus memutuskan tentang peralatan yang akan digunakan. Lalu yang kedua adalah persyaratan kapasitas dan ruang, di mana di sini seorang manajer harus dapat membuat penilaian tentang kebutuhan ruangan untuk setiap karyawannya. Misalnya bisa berupa bilik berukuran 2x2, atau penyesuaian lorong-lorong di dalam sebuah ruang kerja, desain kafetaria, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah lingkungan dan estetika, di mana masalah tata letak seringkali memerlukan keputusan tentang bentuk jendela, ketinggian partisi, dan fasilitas aliran udara atau sirkulasi udara, atau juga tingkat kebisingan, privasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah arus informasi, di mana sebuah atau komunikasi itu sangat penting bagi sebuah organisasi manapun, sehingga harus difasilitasi dengan tata letak yang baik sehingga arus informasinya menjadi sangat bagus. Dan yang terakhir adalah biaya perpindahan di antara berbagai area kerja. Jadi misalnya memindahkan baja cair itu lebih sulit dibandingkan memindahkan baja dingin, serta biayanya menjadi lebih mahal daripada untuk memindahkan baja dingin. Selanjutnya, office layout. Office layout atau tata letak kantor ini merupakan pengelompokan pekerja, peralatan mereka, dan ruang atau kantor untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Artinya bahwa tata letak kantor mengedepankan pentingnya arus informasi
baik berupa pola komunikasi elektronik dan konvensional. Bagan ini menampilkan hubungan atau nilai kedekatan di antara setiap pasangan orang dan atau departemen yang perlu ditempatkan di letak kantor. Dan sebelah kanan sini adalah bagaimana hubungan atau nilai kedekatan tersebut bernilai dari yang sangat tidak penting hingga sangat penting. Bisa dilihat di bagian berikut. Selanjutnya adalah retail layout. Retail layout atau tata letak retail didasarkan pada gagasan bahwa penjualan dan profitabilitas bervariasi secara langsung dengan keterpaparan pelanggan terhadap produk. Dengan demikian, sebagian besar manajer operasi retail mencoba untuk mengekspos barang ke pelanggannya sebanyak mungkin. Studi memang menunjukkan bahwa semakin besar tingkat exposure, maka semakin besar penjualan dan semakin tinggi laba atas investasi yang ada. Seorang manajer operasi dapat mengubah exposure produk dengan pengaturan toko dan lokasi ruang untuk berbagai produk dalam pengaturan tersebut. Jadi intinya, tujuan utama dalam tata letak retail adalah untuk memaksimalkan keuntungan penjualan produk. Terdapat 5 ide berguna yang dapat dilakukan di dalam retail layout ini. Yang pertama, menemukan barang yang menarik dan meletakkannya sesuai dengan produk tersebut. Yang kedua adalah menggunakan lokasi yang menonjol terhadap barang yang sedang trending. Misalnya meletakkan masker-masker yang bentuknya lucu di depan etalase toko. Mendistribusikan barang yang memiliki daya saing tinggi ke kedua sisi lorong. Jadi mungkin seringkali kita lihat, misalnya katakanlah kita ke Indomaret atau Alfamart, itu mereka mendistribusikan barangnya dengan jenis yang sama namun berbeda merek di dua sisi lorong. Jadi itu memudahkan pelanggan untuk memeriksa jenis-jenis atau produk barang yang sama tersebut. Yang keempat adalah peletakan barang pada ujung lorong karena daya eksposnya yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah penempatan sub-sub toko sesuai misi toko. Misalnya toko yang berfokus pada makanan cepat saji, misalnya roti, itu menempatkan makanan itu di depan etalase tokonya. Selanjutnya adalah store layout example dan retail sorting. Jadi ini adalah contoh bentuk layout dari sebuah toko di mana kita bisa lihat bahwa produk susu berdiri sendiri, produk ikan, seafood, wine, dan lain sebagainya itu berdiri sendiri. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebagai contoh pengelompokan dan bentuk dari layout toko tersebut. Dalam store layout ini adalah istilah retail slotting, yaitu adalah suatu biaya yang dibayarkan oleh sebuah produsen untuk mendapatkan ruangan pajang untuk produk mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah ruang rak yang terbatas. Jadi karena ruangan rak yang tidak banyak, itu memaksa produsen untuk membayar lebih kepada pemilik toko untuk dapat memanjangkan produk mereka. Yang kedua adalah peningkatan jumlah produk baru, di mana seringkali terjadi berbagai macam jenis produk-produk baru namun berbeda merek. Nah, itulah yang menyebabkan produsen berusaha untuk membayar lebih. Yang ketiga adalah informasi yang lebih baik tentang penjualan melalui pengumpulan data pos. Dan yang terakhir adalah kontrol inventaris itu lebih dekat. Selanjutnya adalah servicescape. Servicescape sendiri adalah suatu lingkungan fisik tempat layanan berlangsung dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelanggan dan karyawan. Meskipun tujuan utama tata letak retail adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui exposure produk, ada aspek lain dari layanan yang dipertimbangkan seorang manajer. Istilah ini menggambarkan lingkungan fisik tempat layanan diberikan dan bagaimana lingkungan memiliki efek humanistik pada pelanggan dan karyawan. Untuk dapat memberikan tata letak layanan yang baik, sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan 3 elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi sekeliling, baik itu cahaya, suara. Yaitu di mana ini dimaksudkan kondisi latar belakang seperti cahaya, suara, bau, suhu. Untuk mempengaruhi
pekerja yang di sana dan pelanggan, sehingga dapat mempengaruhi lama waktu yang dihabiskannya di dalam sebuah gedung tersebut. Yang kedua adalah tata letak dan fungsi spasial, di mana ini melibatkan perencanaan jalur pergerakan pelanggan, misalnya karakteristik lorong, entah itu lebar, arah, sudut, dan jarak pandang antara, serta pengelompokan produk tertentu. Dan yang terakhir adalah tanda, simbol, bahkan artefak, yang merupakan karakteristik desain bangunan yang membawa makna sosial, seperti area berkarpet di department store yang mengarahkan pembeli atau membujuk pembeli untuk santai dan tetap melihat-lihat. Selanjutnya adalah warehousing and storage layout. Di sini tujuan dari tata letak gudang adalah untuk menemukan trade-off atau keuntungan dan kerugian yang optimal antara biaya penanganan dan biaya yang terkait dengan ruang gudang. Akibatnya, tujuan atau tugas manajemen adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan total bentuk kubus gudang tersebut, yaitu memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan material yang rendah. Manajemen gudang modern menggunakan sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis atau ASRS, dan secara signifikan menaikkan produktivitas kira-kira 500%. Selanjutnya adalah cross-docking. Cross-docking ini adalah sebuah metode untuk menghindari penempatan bahan atau persediaan di gudang dengan memprosesnya langsung saat barang itu diterima untuk selanjutnya dikirimkan. Metode ini sendiri membutuhkan penjadwalan yang ketat dan identifikasi produk masuk yang akurat. Di dalam metode cross-docking ini terdapat 3 proses ya. Yang pertama, tidak ada delay dalam pengiriman produk. Yang kedua, produk itu tidak disimpan di gudang. Dan yang terakhir, menggunakan sistem untuk pertukaran informasi yang efektif dan pergerakan produk yang efisien. Selanjutnya adalah random stocking. Random stocking ini digunakan dalam pergudangan untuk mencari stok dimanapun ada lokasi yang terbuka. Biasanya membutuhkan sistem identifikasi otomatis dan sistem informasi yang efektif, serta penetapan lokasi penyimpanan secara acak memungkinkan penggunaan ruang yang lebih efisien. Terdapat 5 kunci yang dapat dilaksanakan untuk penggunaan random stocking ini. Yang pertama, menyimpan daftar lokasi terbuka. Kedua, memelihara catatan akurat dari inventaris yang ada dan lokasinya. Yang ketiga, mengurutkan item untuk meminimalkan waktu perjalanan yang diperlukan. Yang keempat, menggabungkan pesanan untuk mengurangi waktu pengambilan. Dan yang terakhir adalah menetapkan item atau kelas item tertentu, seperti misalnya item yang sering digunakan ke area gudang tertentu, sehingga jarak total yang ditempuh dalam gudang dapat diminimalkan. Dan yang terakhir adalah customizing. Di sini, metode ini menggunakan pergudangan untuk menambahkan nilai produk melalui modifikasi komponen, perbaikan, pelabelan, dan pengemasan. Gudang itu sendiri dapat menjadi tempat di mana nilai ditambahkan melalui penyesuaian. Customisasi ini sendiri adalah cara yang sangat tepat dan berguna untuk menghasilkan keunggulan kompetitif di pasar di mana produk memiliki banyak konfigurasi. Misalnya, gudang dapat dijadikan tempat perakitan komponen-komponen komputer, perangkat lunak, dan perbaikan-perbaikan dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Miftah Peluda. Saya di sini ingin menjelaskan terkait dengan layout session, di mana di dalamnya ada yang namanya fixed position layout. Pada dasarnya, fixed position layout adalah tata letak posisi, merupakan salah satu dari 4 jenis tata letak dasar yang biasa dibahas dalam manajemen operasi. Dalam tata letak ini sering dikaitkan dengan perakitan produk yang terlalu besar atau rapuh untuk dipindahkan secara efektif ke suatu lokasi untuk diselesaikan. Sumber daya yang diubah tetap diam sementara sumber daya transport masih.
yang terdiri dari staf, persediaan, dan peralatan, dan lain-lain yang dibawa ke tempat produk yang akan dirakit. Di dalam fixed position terdiri dari pertama produk tetap di satu tempat, pekerjaan dan peralatan datang ke lokasi, dan faktor rumitnya adalah ruang yang terbatas, bahan yang berbeda dibutuhkan pada tahapan yang berbeda, serta volume material yang dibutuhkan bersifat dinamis. Selanjutnya, proses oriented layout. Tujuan dari proses layout ini adalah strategi proses rendah dan variasi tinggi. Dalam lingkungan bengkel kerja, setiap produk atau pesanan kecil diproduksi dengan memindahkan dari satu departemen ke departemen lain dalam urutan yang diperlukan untuk produk tersebut. Seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan menjadi satu, kemudian fleksibel dan mampu menangani berbagai macam produk atau layanan. Ketiga, penjadwalan bisa jadi sulit dan penyiapan penanganan material dan biaya tenaga kerja bisa jadi tinggi. Yang keempat, atur pusat kerja untuk meminimalkan biaya penanganan material. Elemen biaya dasar yakni jumlah beban atau orang yang bergerak antar pusat, dan juga beban jarak atau orang berpindah antar pusat. Dalam proses oriented layout ada minimize cost, yakni sigma dikalikan sigma x n ag, untuk I-nya sama dengan 1 dikalikan c n ag, untuk J-nya sama dengan 1. Selanjutnya terkait dengan work cell. Work cell pada dasarnya adalah sebuah sel kerja yang mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya akan tersebar di berbagai departemen menjadi sebuah kelompok sehingga mereka dapat fokus pada pembuatan produk dan kelompok produk terkait. Tujuan work cell ini adalah pertama mengatur ulang orang dan mesin menjadi beberapa kelompok untuk fokus pada produk tunggal atau kelompok produk. Dua, teknologi grup yang mengidentifikasi produk yang memiliki karakter serupa untuk sel tertentu. Yang ketiga, volume harus sesuai dengan sel. Yang ketiga, sel dapat dikonfigurasi ulang sebagai desain atau perubahan volume. Keuntungan dari work cell ini adalah improving layout using work cell, yakni tata letak saat ini pekerja di area tertutup kecil tidak dapat meningkatkan output tanpa pekerja ketiga dan peralatan ketiga. Yang model seperti ini, tata letak yang lebih baik, pekerja lintas terlatih dapat saling membantu, mungkin dapat menambahkan pekerjaan ketiga karena diperlukan keluaran tambahan. Selanjutnya, tata letak yang modelnya seperti ini, garis lurus, mempersulit keseimbangan tugas karena pekerjaan mungkin tidak terbagi secara merata. Kemudian yang terakhir, untuk improving layout using work cell, yakni tata letak yang ditingkatkan, model U. Pekerja memiliki akses yang lebih baik. 4 pekerja, lintas terlatih dikurangi. Selanjutnya, requirement of work cell. Bagian dari requirement of cell, yakni pertama, identifikasi jenis dari sebuah produk. Yang kedua, pelatihan dan fleksibilitas tinggi di pihak karyawan.
Yang ketiga, baik dukungan staf dan karyawan yang fleksibel dan imajinatif untuk membangun sel kerja pada awalnya. Yang keempat, uji di setiap stasiun di dalam sel. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan layout decision. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordi dari kelas 309. Ingin melanjutkan presentasi yang sudah dilanjutkan teman saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang takt time. Takt time itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan dalam dalam menghasilkan unit produk agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jadi takt time ini bisa dihitung dengan cara kita bisa lihat di sini rumusnya, waktu kerja bersih yang tersedia per permintaan pelanggan atau demand. Di bawahnya juga kita bisa lihat untuk menentukan jumlah dari operator atau pekerja yang dibutuhkan. Rumusnya pun ada, yaitu dari total waktu operasi yang dibutuhkan per takt time itu sendiri. Jadi sebelum kita mencari beberapa jumlah pekerja yang harus kita gunakan, kita harus mencari takt time terlebih dahulu. Staffing and balancing work cells. Nah, ini juga salah satu unsur yang penting di layout decision, yaitu bagaimana kita dapat menghitung takt time. Dari sini ada ketentuannya, kita bisa lihat 600 mirrors per unit, production schedule 8 hours per day. Nah, kita bisa lihat di sini angka-angkanya dimasukkan dalam rumus takt time sehingga menghasilkan 0,8 menit untuk setiap satu kacanya, atau di sini mirror pencetakan kaca. Dan di sini kita bisa lihat juga rumus untuk pekerja yang dibutuhkan. Setelah kita ketemu ini bisa dimasukkan ke dalam sini dan akhirnya ketemu berapa jumlah pekerja yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah repetitive and product oriented layout. Ini adalah pengelolaan di sekitar produk atau kelompok produk bervolume tinggi dan produknya bervariasi rendah. Kita bisa lihat prosesnya di tahap pertama. Ini syaratnya untuk volume cukup untuk penggunaan peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk cukup stabil untuk membenarkan investasi tinggi dalam peralatan khusus. Yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidup yang membenarkan investasi. Dan yang keempat, persediaan bahan baku dan komponen memadai dengan kualitas seragam. Lalu selanjutnya, product oriented layout. Nah, di sini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, fabrication line, assembly line, advantage and disadvantage. Yang fabrication line-nya itu terdiri dari build components and a series of machine based and require mechanical or engineering change to balance. Assembly line-nya fabricate parts together at a series of workstations, paced by work task and balanced by moving task. Nah, kedua jalur ini atau jalur tersebut harus seimbang agar waktu pelaksanaan pekerjaan di stasiun itu tetap tidak saling mendahului. Ada juga keuntungan dari kerugian product orientation atau product oriented. Keuntungannya itu yang pertama adalah variable cost per unitnya rendah, tergolong dalam kategori rendah. Terus material handlingnya termasuk dalam kategori rendah. Terus ini dapat mengurangi work in process inventories-nya atau dalam gudangnya. Terus easier training and supervision, gampang dipantau, kita mudah untuk memantaunya. And rapid throughput. Dan ada juga kerugian dari product oriented layout ini, yaitu pertama high volume is required. Volume tinggi dibutuhkan di sini.
Yang kedua, work stoppage at any point ties up the whole operation. Yang ketiga, lack of flexibility in product or production rates. Jadi lemahnya lemahnya fleksibilitas dalam produksi atau rate dari produksi itu sendiri. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam suatu operasi pengelolaan terdapat tata letak posisi tetap yang adalah salah satu dari 4 jenis tata letak dasar. Dalam tata letak ini sering dikaitkan dengan perakitan besar atau rapuh untuk dipindahkan secara efektif ke suatu lokasi untuk penyelesaian. Sumber daya yang diubah tetap diam. Sementara sumber daya transformasi, staf, persediaan, peralatan, dan lain-lain dibawa ke pabrik. Ada pula yang harus diperhatikan selain itu adalah tata letak berorientasi proses, tata letak menggunakan sel kerja, dan tata letak berulang berorientasi produk. Tujuan dari strategi tata letak adalah untuk mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. Dalam pembahasan ini, kami membahas McDonald's sebagai contoh suatu operasi pengelolaan tata letak posisi tetap. McDonald's memiliki keunggulan kompetitif melalui layout, yaitu dengan menciptakannya 7 inovasi besar. Yang pertama, pada tahun 1950-an adalah masalah tata letak. Yang kedua, jendela drive-thru pada tahun 1970-an. Yang ketiga, strategi produk dengan menambahkannya sarapan ke menu pada tahun 1980-an. Yang keempat, penambahan area bermain di akhir tahun 1980-an, yang merupakan keputusan tata letak mendesain ulang dapur yang di 14.000 gerai Amerika Utara untuk memfasilitasi proses penyesuaian massal pada tahun 1980-an. Pada tahun 2004, McDonald's meluncurkan inovasi ke-6-nya, tata letak pemesanan makanan baru, kios swalayan. Kios membutuhkan lebih sedikit daripada ruang karyawan dan mengurangi waktu antrian. Inovasi ke-7, perusahaan mendesain ulang semua 30.000 restoran di seluruh dunia untuk